kita ada promo diskon spesial maupun cash ataupun kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Adipras, channel yang bersih info-info seputar otomotif. Nah, untuk pertama kalinya kita kali ini berkunjung ke showroom Chery, dan kali ini kita berada di showroom Chery Cibubur ya. Dan kali ini kita sudah bersama Kak Nia, salah satu sales marketingnya. Nah, untuk Kak Nia boleh disapa dulu teman-teman Kacamata Adipras. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Nia, saya ada dari Chery Cibubur. Bagi Bapak Ibu yang ingin tahu promo-promo Chery, langsung aja hubungi Nia di nomor 0881 0257 54236. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin datang ke showroom kami, langsung aja datang ke Chery Cibubur yang beralamat Jalan Trasyogi Cibubur. Nah, kali ini kita bareng Kak Nia, salah satu sales marketing dari Chery Cibubur ya. Jadi teman-teman yang cari mobil Chery nanti bisa langsung hubungin Kak Nia, nomornya ada di bawah. Nah, Kak Nia, mungkin sebagian teman-teman sebelum ngubungin Kak Nia pengen tahu dulu nih, ada promo apa nih untuk teman-teman semuanya? Nah, untuk promo di awal tahun ini Mas Pras, kita ada promo spesial nih. Yang pertama, kita ada promo diskon spesial maupun cash ataupun kredit. Dan kita juga punya NIK 2023 yaitu terbatas dengan tambahan diskon. Lalu, yang kedua, kita punya TDP ringan yaitu 15%. Contohnya Omoda kita dengan TDP mulai dari 25 juta dan Tigo kita mempunyai TDP dengan 30 juta. Nah, untuk yang ketiga kita mempunyai 0% selama 1 tahun dan bunga spesial-spesial lainnya dengan tenor 2-6 tahun. Nah, yang keempat kita punya program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang mau tukar tambah bisa banget mobil lama ke mobil baru Chery, langsung aja hubungi kami dengan harga-harga terbaik. Nah, yang terakhir kita mempunyai paket servis gratis meliputi jasa oli spare part selama 60.000 km ataupun 4 tahun. Jadi Bapak atau Ibu jangan khawatir, itu udah gratis. Nah, itu tadi promo-promonya banyak banget, disebutkan semuanya, cash kredit ada promonya semuanya, dan bahkan ada NIK 2023 juga ya, yang tentunya teman-teman kalau perlu yang 2023 ini biar diskonnya banyak, itu teman-teman harus buruan karena stoknya terbatas. Jadi langsung hubungi Kak Nia, nomornya ada di bawah. Nah, Kak Nia, buat mungkin teman-teman yang ragu-ragu nih sebelum membeli, pengen nyobain dulu, pengen test drive, bisa? Bisa Mas. Bagi Bapak Ibu yang mau test drive langsung aja hubungi Nia. Dan bagi Bapak Ibu yang nggak bisa datang ke showroom kami, nanti bisa Nia datang ke kantor ataupun rumah Bapak Ibu. Nah, jadi untuk test drive juga bisa, dan kalau teman-teman nggak bisa datang showroom, Kak Nia siap bawakan mobil test drive-nya langsung ke rumah atau ke kantor teman-teman semuanya. Jadi lengkap ya, promonya menarik, bisa test drive juga. Jadi sekali lagi, cari mobil Chery, boleh hubungin Kak Nia, nomornya di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita akan membongkar unit, dan kali ini sudah ada mobil Omoda 5 terbaru, yaitu Omoda 5 GT, dan kali ini adalah yang FWD atau penggerak depan. Nah, kira-kira seperti apa spek dan fitur-fiturnya, apa bedanya dengan tipe RZ-nya? Untuk itu, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Chery Omoda 5 GT ini ataupun Chery tipe-tipe lainnya, langsung aja cek di kolom deskripsi, klik judulnya aja, di bawahnya sudah kita lampirkan harga lengkap mobil Chery di bulan ini. Kita mulai bongkar ya. Di sini sudah ada mobil Chery Omoda terbaru, yaitu Chery Omoda GT yang FWD. Nah, kita lihat di sini di bagian atasnya pada kacanya sudah dilengkapi dengan radar ADAS, jadi sudah semi otonom. Yang pertama, dia sudah dilengkapi dengan forward collision, jadi pada saat dia
mendekati objek kendaraan di depannya, sedangkan kita belum menginjak rem, maka dia bisa melakukan pengereman otomatis untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Kemudian dilengkapi juga dengan adaptive cruise control. Jadi saat cruise controlnya dinyalakan dengan kecepatan tinggi, kemudian ada kendaraan yang lebih lambat, dia juga bisa menyesuaikan kecepatan kendaraan di depannya. Selain itu juga dilengkapi dengan lane keeping assist dan juga lane departure alert. Jadi pada saat rodanya dia bergeser ke kanan ke kiri tanpa menyalakan lampu sen dan menginjak marka jalan, maka dia akan memberikan peringatan. Plus kalau kita tidak langsung mengembalikan setirnya ke jalur yang tengah, maka dia juga bisa mengintervensi untuk membawa mobilnya ke jalur yang tengah sehingga mencegah terjadinya kecelakaan. Selain itu juga dia dilengkapi dengan blind spot monitoring. Jadi pada saat kita berkendara, jika ada kendaraan yang ingin mendahului, dia ada peringatan juga. Kemudian pada saat kita mau mundur, dia juga dilengkapi dengan red cross traffic alert yang bisa memberikan peringatan kalau ada mobil yang ingin melewati atau melintas di belakang, sehingga kita nggak langsung mundur, sehingga aman juga. Yang terakhir juga dilengkapi dengan auto high beam pada lampu utamanya. Jadi kalau berpapasan dengan mobil lain di malam hari, dia bisa otomatis meredupkan lampu-lampunya supaya pengendara di depannya tidak silau. Jadi dengan fitur-fitur ADAS ini tentunya berkendara dengan Omoda 5 GT FWD ini tentunya akan lebih aman. Dan kita lihat desain dari grillnya, dia juga cukup atraktif gitu ya. Modelnya dia kayak sarang lebah, ada titik-titik warna chrome di dalamnya, dan di backgroundnya dia warna black glossy, dan untuk sekitarnya di finishing warna body ya. Jadi tampak atraktif dan kelihatan elegan. Lalu di atasnya juga dia ada list berwarna chrome, serta ada emblem Omoda berwarna chrome juga, jadi menimbulkan kesan elegan dari depannya. Dan di tengah ini dia juga dilengkapi dengan kamera depan karena sudah dilengkapi dengan kamera 360. Untuk di bagian atas di sini ada lampu senjanya yang juga bisa menjadi lampu di arealnya di saat siang hari. Dan ini juga bisa bergantian dengan lampu sennya yang sudah LED sequential juga. Lalu untuk lampu utamanya di sini juga menarik karena sudah menekan lampu LED proyektor untuk lampu utamanya dan juga lampu jauhnya. Plus ada lampu fog lamp di bawahnya juga sudah LED multi reflektor. Dan di sekitar lampu ini housingnya juga cukup keren ya, karena dia ada motif karbon-karbon dan ada lubang juga nih. Jadi bisa memasukkan intake udara supaya menjadi pendingin dari pengereman yang ada di roda-roda belakangnya. Dan untuk bumper bawahnya di sini juga di finishing warna black dove, plus ada list warna oranye ya untuk yang Omoda GT ya. Beda dengan yang Omoda RZ, dia warna merah. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Chery Omoda 5 GT FWD. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Chery Omoda 5 yang GT ini beda dengan yang RZ yang kemarin ya. Jadi ini pakai mesin baru, di mana ini untuk mesinnya dilengkapi dengan mesin bensin 1600 cc turbo. Jadi 100 lebih tinggi daripada yang ada di Omoda 5 RZ-nya. Dengan mesin ini, untuk Omoda 5 GT ini dia memiliki tenaga di 197 PS dan torsi di 290 Nm. Jadi secara tenaga dan juga torsinya tentunya ini jauh lebih besar daripada yang ada di Omoda 5 RZ-nya. Dan kita lihat di sini dia juga sudah dilengkapi dengan peredam pada kap mesinnya. Plus untuk yang kita bongkar kali ini adalah yang FWD atau penggerak roda depan yang tentunya mungkin lebih nyaman daripada penggerak roda belakangnya. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya ya. Kita mulai dari kaki-kakinya. Kita lihat di sini velgnya cukup sporty ya. Modelnya kayak bintang, plus ada warna oranye-oranye berpadu dengan warna black glossy. Jadi tampak elegan dan sporty. Dan untuk velgnya sendiri ini R18 sudah dilengkapi dengan ban 205/55 untuk ukurannya, yang sudah dilengkapi dengan rem cakram ya, warna merah. Jadi tampak sporty juga. Bahkan sudah ada TPMS-nya juga ya, jadi untuk mengetahui tekanan angin pada bannya juga secara elektronik. Dan di atasnya dia juga lengkap ada over fendernya berwarna black dove yang seolah-olah menyambung dari roda depan, menyambung samping sampai ke roda belakangnya. Dan di sampingnya ini juga dia ada set body molding warna black dove di bagian atas yang menyambung ke bawah. Dan ada list warna oranye-oranye juga ya, jadi senada dengan velgnya dan juga body-bodinya untuk list-listnya ini ya. Kita lihat untuk spionnya ini juga cukup menarik ya, karena sudah di finishing warna black glossy, sudah ada lampu sennya LED, kemudian juga ada
kamera samping juga ya di bawahnya ini. Dan untuk pengaturan spionnya sendiri ini sudah bisa elektrik untuk pengaturan kacanya, bahkan bisa dilipat buka otomatis dan terkoneksi dengan remote-nya juga. Dan kita lihat di sini untuk handle pintunya juga cukup elegan ya, model tarik warna body dan ada list warna chrome-nya, serta sudah ada tombol smart entry-nya ya, karena kuncinya sudah keyless. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya, di sini juga model tarik warna body ya, dan ada list warna chrome-nya juga. Dan untuk roda belakangnya, ini menariknya sama persis dengan depannya, termasuk pengeremannya juga sudah menggunakan rem cakram dengan model yang sporty juga atau racing. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Chery Omoda 5 GT FWD 2024. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya ya. Dari atas sudah ada antena modelnya shark fin warna body, lalu ada roof spoiler juga ya, warna black glossy di atas, lalu dia juga ada list warna oranye-nya, dan juga ada stop lamp LED di bagian atas ini. Kacanya dia sudah kaca defogger, jadi sudah anti embun dan juga dilengkapi dengan wiper belakang ya. Dan yang menarik lagi di bagian tengah dia ada emblem Omoda dengan tulisan yang berjarak, jadi tampak elegan. Plus ada kamera belakangnya juga karena sudah dilengkapi dengan kamera 360. Untuk lampu-lampunya, untuk lampu belakangnya ini sudah model LED bar panjang gitu ya, menyambung dengan lampu rem yang sudah LED juga, lampu seinnya LED, dan juga untuk lampu mundurnya sudah LED. Kemudian di sebelah kanan bawah ini dia ada emblem 290T. Ini bukan harganya 290 triliun, tapi ini adalah torsinya ya, di 290 Nm untuk torsinya. Dan di sebelah kiri di sini juga ada emblem Omoda 5 GT ya, yang menunjukkan tipe Omoda 5 GT-nya. Dan kita lihat pada bumper bawahnya di sini juga ada 2 titik sensor ya, ada di tengah dan di kanan kirinya juga ada corner sensor. Selain itu juga di sini untuk bumper bawahnya dia cukup sporty juga, di bagian atas warna black dove dengan motif-motif karbon juga, lalu ada list berwarna silver. Dan kanan kirinya juga kayak mirip ada mufflernya gitu ya, walaupun ini bukan muffler beneran gitu ya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Chery Omoda 5 GT FWD 2024. Untuk kuncinya ini sudah keyless atau smart key ya, jadi modelnya remote kayak gini dan tampilannya cukup elegan. Ada logo Chery di sini dan ada list warna chrome-nya. Di depan sini banyak tombol ya, ada untuk membuka lock pintu-pintunya, ada mengunci, dan untuk membuka bagasi belakangnya secara elektrik juga nih. Dan di sini juga ada untuk menyalakan mesinnya. Oke, kita coba semua tombolnya ya. Saat kita kunci, dia langsung terlipat juga spionnya ya, dan nyala lampu sen. Saat kita unlock atau kita buka kuncinya, dia juga langsung membuka otomatis. Dan ini juga kita bisa nyalakan mesinnya juga. Jadi kita kunci ya, dalam kondisi terkunci kayak gini, kita pastikan nih terkunci lagi ya. Nah, ada bunyi gini, kita tekan tombol ini ya, hold ini ya. Ini kita tekan lama. Nah, agak lama dia nyala secara otomatis. Tapi untuk matiin mesin kita nggak bisa dari remote-nya nih. Jadi kalau teman-teman mau manasin aja, teman-teman tinggal aja, nanti kurang lebih 15 menit dia akan mati secara otomatis kalau di garasi rumah gitu ya. Jadi cukup menarik ya. Kita kalau mau buka pintunya ini juga, ini sebenarnya nggak perlu ngeluarin kunci juga, karena ini sudah keyless gitu ya, cukup pantongin atau bawa di tas mendekat gitu ya, kita masukkan jari, dia langsung terbuka gitu ya. Jadi posisi nyala mesinnya tadi dalam kondisi terkunci mobilnya. Oke, kita lihat interior dalamnya. Untuk door trim depannya kita lihat didominasi warna hitam ya, dan sedikit dia ada warna metal gold di bagian list atasnya. Begitu pula dengan handle pintunya sudah dilapis warna silver ya. Dan untuk bahannya ini juga dia sudah soft ya, di bagian atasnya ini bukan plastik yang keras. Dan di bagian tengah di sini juga ada armrestnya sudah dilapis soft touch juga ya, kulit warna hitam dengan jahitan warna metal gold juga. Ada laci kecil di sini, kemudian juga dia untuk tombol-tombol pengaturan power window-nya sudah all auto semuanya, plus lengkap dengan tombol-tombol pengaturan spion untuk melipat juga ada ya, dan ada motif karbon juga di atas armrestnya. Dan di bawah sini dia juga ada speaker tentunya untuk pintu kanan kirinya, ada laci terbuka ya untuk cup holder dan laci terbuka yang cukup panjang. Kita masuk dalam.
Di kanan ini dia ada tweeter atau speaker ya. Jadi untuk speaker Cherry Omoda ini pakai merek Sony ya. Jadi cukup bagus juga, cukup premium. Lalu di bagian sini kisi-kisi AC-nya ini juga ada aksen-aksen warna black glossy dan ada list warna silvernya yang menyambung sampai ke AC kiri ya. Jadi tampakin look dan kelihatan elegan gitu ya. Dan di sini juga ada tombol untuk membuka bagasi belakangnya secara elektrik ya, bisa dari sini juga. Dan ada speaker tambahan lagi di bawah sini. Plus di bawah dia pedal untuk gasnya juga sangat sporty ya, modelnya cukup kekinian. Dan ada rem aja ya, karena ini hanya ada yang matic-nya aja, tidak ada pilihan manualnya. Dan untuk ban joknya ini juga menarik karena sudah full dilapis kulit dengan model yang cukup sporty, dengan lekukan-lekukan yang sporty juga. Dan menariknya di bagian driver ini dia juga ada airbag samping ya di atas sini untuk airbag sampingnya. Kemudian di bawahnya pengaturan untuk kursinya juga sudah elektrik nih, untuk sandarannya elektrik, maju mundurnya elektrik, lengkap dengan pengaturan ketinggian jok di sini juga sudah elektrik gitu ya. Jadi semua pengaturan di sisi driver sudah elektrik semuanya. Untuk setirnya dia modelnya 3 spoke dan menariknya sudah dilapis kulit ya, dan modelnya juga cukup elegan dan cukup modern juga ya. Di tengahnya ada emblem Cherry berwarna chrome yang cukup elegan, ditambah ada airbag juga di tengahnya ini ya. Di bagian kanan ada tombol-tombol untuk pengaturan head unit audionya ya, dan di kirinya dia ada untuk pengaturan adaptive cruise controlnya ya, plus ada untuk lane keeping assistnya juga. Dan menariknya ini juga sudah bisa diatur. Jadi sudah bisa naik turun dan juga sudah bisa maju mundur juga ya. Jadi sudah lengkap, sudah tilt dan teleskopik. Di kanan setir belakangnya tentunya ada sasaran untuk menyalakan lampu-lampunya, lengkap dengan pilihan auto. Dan di kirinya ada sasaran untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya. Untuk menyalakan mesin ini selain dari remote juga bisa dari dalamnya, itu sudah keyless atau smart key ya. Jadi cukup injak rem lalu tekan tombol smart bottomnya yang di kiri setir atau di tengah ya. Kita nyalakan. Saat dinyalakan kita lihat tampilan dari speedometernya ini sudah OM ya, jadi menyatu atau menyambung dengan head unit audionya yang di sebelah kirinya. Jadi cukup modern juga. Ada indikator intercom lain ya, kayak misalkan ADAS-nya gitu ya, kemudian BBM, kilometernya sudah digital. Kemudian di sini juga ada lane keeping assist gitu, kemudian di kirinya juga ada RPM-nya gitu ya. Jadi sangat lengkap gitu ya, dan tentunya sangat modern gitu. Di tengah sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya, dan ini modelnya floating, dia menyambung ke speedometernya tadi ya. Jadi sudah cukup modern dan cukup besar juga. Dan di sini juga fitur-fiturnya cukup banyak nih, mulai dari foto-foto gitu ya. Dan ada vehicle setting, kita lihat di sini dia ada pengaturan untuk ambient lights-nya. Jadi ada ambient lights nih di bagian door trim-nya tadi ya, kanan kiri, plus di bagian dashboard-nya. Kita lihat ya di dashboard ini sampai ke kiri dia nyambung, dan ini bisa dirubah-rubah gitu ya. Ini kita bisa rubah warnanya, misalkan sekarang hijau ya, tapi kita bisa rubah ke warna biru gitu misalkan ya, kemudian warna merah, lalu warna putih gitu ya, ada warna ungu gitu. Nah, jadi di sini bisa dirubah-rubah sesuai dengan karakter teman-teman aja gitu ya, dan kelihatan elegan jadinya sampai ke door trim menyambung semuanya. Selain itu, di sini juga banyak fitur-fitur lainnya ya. Di bagian settingnya ini ada basic vehicle informasi dan juga ada AC juga nih. Jadi AC-nya itu bisa kita atur dari head unit juga di sini. Kelihatan semuanya, termasuk pengaturan otomatiknya juga gitu ya. Dan yang lain untuk fitur-fiturnya ini juga ada untuk koneksi ke telepon atau Bluetooth gitu ya. Kemudian ada media lain, ada radio gitu ya. Kemudian ada sistem update-nya juga, bahkan ada Apple CarPlay dan Android Auto juga. Dan kalau teman-teman rubah ke R atau mundur gitu misalkan ya, ini juga dia bisa menampilkan kamera 360-nya juga. Jadi cukup lengkap juga. Dan bahkan yang paling menarik itu adalah ini bisa perintah suara juga gitu. Jadi kalau teman-teman pengen nyaman gitu ya, misalkan kayak gini nih, pengen buka kaca gitu ya, kita cukup tekan aja lambang yang ini ya, ada orang ngomong di bagian setirnya ini. Yes, I'm here. Open all window. Opening. Langsung kita dibukain kaca semuanya gitu ya. Untuk nutup juga bisa. What's up? Close all window. All window closed. Nah, selain itu di atas ini juga ada sunroof ya, dan kalau mau dibuka juga bisa nih. I'm listening. Open the sunroof. Opening the sunroof.
Nah, langsung terbuka juga. Dan kalau mau ganti fitur audionya juga mungkin bisa ya. Jadi misalkan gini. What's up? On radio. Langsung dibukakan radio juga gitu ya. Jadi mau Bluetooth, mau apa, mau buka YouTube, mungkin semuanya bisa dibukain gitu. Jadi cukup menarik dan sangat modern gitu ya. Kekinian banget untuk fitur ini sebenarnya. Kemudian di bawah sini kisi-kisi AC utamanya ya, di tengahnya, dan ini dia modelnya menyambung dari kanan, tengah sampai kiri gitu ya. Modelnya ada list warna chrome-nya. Dan di tengah ini, di bawahnya juga ada pengaturan AC-nya, dan ini sudah digital gitu ya, sudah touchscreen gitu ya. Jadi nggak ada tombol-tombol lagi, tapi sudah touchscreen. Jadi pengaturannya ada pengaturan kipas, front defogger, rear defogger, tombol AC-nya sendiri. Kemudian di sini juga ada untuk mematikan atau menyalakan AC-nya, dan lengkap dengan pilihan auto juga ya. Dan secara keseluruhan ini memang tampilan dashboardnya itu ya cukup modern banget gitu ya, dan kekinian tentunya. Di bawah sini dia ada tempat penyimpanan, mungkin untuk handphone gitu ya, barang-barang yang tipis. Di sini lengkap dengan wireless chargernya, tapi hanya satu nih ya, jadi hanya yang di kiri aja wireless chargernya. Dan untuk model tuas transmisinya ini cukup elegan ya, modern banget. Pilihannya dia ada parkir, mundur, netral, dan drive. Dan ini dia menggunakan transmisi otomatis 7 percepatan DCT ya, double clutch transmisi. Jadi bedanya dengan CVT mungkin gitu, untuk double clutch transmisi ini dia lebih responsif karena dia ada aturan untuk gigi ganjil dan genapnya itu dipisah secara otomatis. Jadi dia pas di posisinya, sehingga transmisi yang model DCT ini dia lebih responsif bila dibandingkan dengan CVT gitu ya. Dan kita lihat di sini juga banyak tombol-tombol lainnya, seperti untuk kamera 360-nya kalau waktu berkendara kelihatan gitu ya. Terus kemudian ada untuk head unitnya tadi ya, untuk menunya. Di sini dia juga ada tombol untuk pengaturan on off-nya gitu ya. Kemudian di sini juga ada mode, dan untuk modenya untuk yang GT, untuk yang FWD ini dia ada 3 mode ya. Kita lihat di layar. Nah, ini ada drive mode-nya, ada normal, ada sport, kemudian ada eco. Jadi ada 3 untuk yang GT FWD. Kalau GT yang all wheel drive dia lebih banyak lagi karena ada untuk mud dan juga salju juga. Kemudian ada untuk off-road juga, jadi lebih banyak lagi. Tapi untuk yang GT FWD dia hanya ada 3, normal, sport, dan juga eco. Dan kita lihat di sini juga ada tombol menyalakan lampu hajanya di sini. Rem tangannya juga sudah elektrik di kirinya. Jadi tombol kayak gini lengkap dengan auto hold juga ya. Dan di sini dia juga ada laci-laci atau cup holder yang ada ambient LED-nya juga gitu ya, yang bisa dirubah-rubah juga warna cahaya dari ambient LED-nya juga. Kemudian di sini juga ada console box-nya ya. Dia rata dengan dashboard atasnya ini. Jadi ini sudah dilapis kulit. Jadi buat armrest pun juga nyaman gitu ya, karena menyambung ke depan gitu ya. Lalu untuk bukanya ini juga tekan tombol, jadi cukup modern juga, dan boxnya juga cukup gede dan cukup dalam, lengkap dengan aliran AC juga ya. Kalau dibuka kayak gini jadinya kalau naruh botol minum atau minuman gitu bisa sejuk di sini gitu. Di depan sini dia ada laci utamanya ya, cukup besar untuk penyimpanan. Dan kita lihat ya, jadi bahan di atasnya ini dia motif karbon gitu ya. Dan ini dia soft ya, bukan bahan plastik keras untuk dashboardnya ini. Di kirinya dia ada airbag untuk penumpang depan, dan di pojokan juga ada tambahan tweeter atau speaker lagi dengan merek Sony tentunya. Kemudian di atas ini dia juga ada sun visor ya, lengkap dengan kaca di sini, dan ada lampu tambahan juga yang bisa dibuka tutup ya kacanya. Kemudian di sini juga ada pegangan tangan yang sudah retract, dan di tengah ini juga ada lampu cabinnya ya. Ini sudah LED ya, dia kecil-kecil tapi LED, jadi cukup terang gitu ya. Dan di sini ya ada tombol untuk membuka sunroofnya secara manual. Oke, kita coba pencet ya. Tadi kan sudah terbuka dengan voice command, kita tutup dengan ini ya, tombolnya langsung. Nah, kayak gini. Kemudian ini juga bisa dibuka sedikit gitu ya, untuk masukin udara misalkan gitu. Kayak gini juga bisa ya. Dan untuk menutupnya kembali juga sudah elektrik. Tapi untuk nutup plafonnya ini manual ya, jadi tarik tangan seperti ini. Dan di depan ini dia juga ada spion dalamnya, standar ya. Dan di kanannya dia juga ada sun visor nih di bagian driver, lengkap dengan kaca yang bisa dibuka tutup, dan ada lampu cabinnya juga tambahan. Kemudian pada pilar-pilar kanan kirinya di sini juga ada airbag ya, kanan kiri di pilar-pilar A-nya. Kemudian di atas ini juga ada headrest kanan kiri, dan ini modelnya menyambung tapi kelihatan sporty ya. Bahkan dia ada skat atau lubang di tengahnya gitu, jadi terkesan benar-benar sporty gitu ya.
dan di kirinya juga dia ada airbag lagi nih untuk penumpang depannya. Dan yang menarik di bawah sini dia ada tempat penyimpanan terbuka nih, cukup besar sebenarnya ya. Dan di sini di bagian kanan lengkap dengan power outlet juga. Di kirinya dia ada port USB, ada 2 ya, model Type-C dan model standar. Dan di bagian kiri sini untuk pengaturan jok penumpang depannya juga menariknya sudah elektrik juga. Sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya ya. Kita buka. Nah, untuk interior baris keduanya ini sama dengan depannya. Jadi bahannya yang di bagian atas ini sudah soft ya, jadi bukan plastik keras juga. Ada warna metal gloss listnya, kemudian ada warna kayu, dan handle pintunya juga sudah dilapis chrome, lengkap dengan speaker juga di bagian atas ini. Lalu armrestnya juga sudah dilapis soft touch atau kulit berwarna hitam dengan jahitan warna metal gold. Lalu di sini dia juga ada laci kecil dan ada tombol power window-nya yang tentunya sudah auto juga. Dan di bawah dia juga ada speaker. Lalu ada tempat penyimpanan terbuka atau laci kecil di bagian sampingnya. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Chery Omoda 5 yang GT ya. Dan kita lihat ruang cabinnya di belakang ini cukup longgar juga. Dari lutut saya ke depan juga masih jauh ya, walaupun kursi sudah saya mundurkan. Kemudian di bagian headroomnya, di sini juga masih hampir 10 jari ya. Dengan tinggi saya 197 masih cukup nyaman juga tingginya. Kemudian kanan kirinya juga di sini ada pegangan tangan yang sudah retract, kanan kiri lengkap dengan gantungan juga. Dan di sini untuk lampu cabinnya ini juga sudah LED ya. Di bagian belakang ini ada 2 lampu yang modelnya cukup modern juga. Lalu pada joknya tentunya juga sudah dilengkapi dengan seat belt ya. Dengan 3 titik penguncian di bagian kanannya, di kirinya 3 titik penguncian juga, dan di tengah juga sudah 3 titik penguncian. Di atas jok di sini juga ada headrest, ada 3 juga. Dan sudah adjustable semuanya, jadi bisa diatur ketinggiannya atau dibongkar pasang juga. Dan di tengah ini kalau lagi sendiri atau berdua, kita bisa tarik ini jadi armrest, tentunya sangat nyaman, lengkap dengan 2 cup holder di bagian armrestnya ini. Lalu dilengkapi juga dengan Isofix juga di kanan kirinya, jadi kalau mau nambah kursi baby, ngikat-ngikatnya jadi gampang. Lalu di depan sini dia juga ada 2 kantong-kantong yang sudah dilapis kulit karena joknya sudah dilapis kulit ya. Dan di tengahnya ada AC double blowernya dan juga ada colokan untuk port USB juga nih. Jadi kalau mau ngecas bisa tinggal kabel aja dicolok di sini. Nah, sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi ini ada beberapa cara, diantaranya kita bisa pakai sensor badan gitu ya. Jadi kita misalkan datang nih dari jauh bawa belanjaan, nggak bisa ngeluarin kunci gitu kan, kita bisa nih ngedeket nih tubuh kita, bawa kunci di saku gitu ya, bawa barang ya kan, kita mendekat terus mundur sedikit, nah dia nanti akan ngebuka bagasinya gitu ya. Jadi praktis banget, nggak perlu pakai tendang-tendang gitu, nggak perlu teriak-teriak, cuman ngedeket langsung kebuka gitu ya. Dan untuk menutupnya ini juga bisa dari misalkan remote nih, kita langsung remote aja ya biar simple. Jadi buka tutupnya bisa remote juga kayak gini. Atau teman-teman kalau misalkan mau dibukain driver dari depan, dalam sana juga ada tombolnya untuk membuka juga. Yang terakhir bisa juga dari sini, elektrik juga. Jadi ada 4 cara ya, sudah kita praktekkan semuanya. Nah, di sini juga menariknya dia ada separator nih atau tire yang cukup tebal, jadi buat naruh-naruh barang-barang ringan juga masih bisa. Dan ini tentunya menutupi bagasinya, jadi kalau kita taruh barang-barang apa gitu nggak diintip dari dalam gitu ya. Dan ini bagasinya tentunya cukup gede gitu, tapi memang karena bodinya bongkok dia nggak terlalu tinggi gitu ya, jadi agak miring gitu ya, condong atau bongkok gitu. Dan kalau teman-teman lihat di sini juga ada lampu penerangan warna kuning, ada power outlet juga nih. Jadi kalau mau nyolokin vacuum cleaner atau apa juga bisa dari sini. Dan kalau dibuka karpetnya ada tempat penyimpanan juga nih ya, tapi nggak terlalu dalam gitu ya. Tapi lumayan untuk barang-barang kecil atau toolkit bisa ditaruh di sini. Dan kalau dibuka ini yang bawahnya, di sini juga ada ban cadangannya dan toolkit standarnya ya untuk dongkrak toolkitnya. Kemudian ban cadangannya ini modelnya temporary. Ini R17, jadi beda dengan roda 4 lainnya. Jadi masih velg standar kayak gini. Oke, kita tutup.
Nah, itu tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari Chery Omoda 5 terbaru, yaitu Omoda 5 GT. Buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Omoda 5 ini ataupun tipe-tipe lainnya juga, teman-teman jangan sungkan-sungkan, boleh tanya-tanya atau langsung hubungi Kak Nia, nomornya ada di bawah. Jadi mau test drive pun boleh langsung janjian ke Kak Nia ya. Nanti dibantu semuanya pokoknya. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras. Saya Nia. Pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.